Halo, kembali lagi dengan saya Agnes Sevriana Sijabat. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dalam materi hakikat dan teori kedaulatan. Pada materi ini kita akan membahas mengenai pengertian kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam-macam kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah atau daulat, yang artinya kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Sifat-sifat kedaulatan. Yang pertama, asli. Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya kekuasaan tetap ada sepanjang negara itu berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Ketiga, tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dan tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Kedaulatan ada dua macam. Yang pertama, kedaulatan ke dalam, yang artinya kekuasaan untuk mengatur segala kepentingan negara tanpa campur tangan negara lain. Contoh kedaulatan kedua yaitu membuat kebijakan atau undang-undang. Macam kedaulatan yang kedua yaitu kedaulatan keluar. Artinya kekuasaan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain tanpa terikat kekuasaan lainnya. Contohnya, melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu teori-teori kedaulatan. Ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Kita bahas teori kedaulatan satu persatu. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama yang beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan adalah Belanda, Jepang, dan Mesir. Teori kedaulatan yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Negara yang menganut teori kedaulatan raja adalah Prancis, Inggris, dan Malaysia. Teori kedaulatan yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan negara. Hukum dan konstitusi dibuat berdasarkan kehendak negara. Negara yang menganut teori kedaulatan ini adalah Jerman pada masa kepemimpinan Hitler, Korea Utara, dan Rusia pada masa kepemimpinan Stalin. Teori kedaulatan yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Negara yang menganut teori kedaulatan hukum adalah negara Eropa dan Swiss. Teori kedaulatan yang kelima adalah teori kedaulatan rakyat.
Teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyat memberikan sebagian hak-haknya kepada wakil-wakilnya untuk kepentingan bersama. Negara penganut teori kedaulatan rakyat adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan Prancis. Baik anak-anak, demikianlah materi mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Tetap semangat belajar!